ENT Talk-nya untuk hari Kamis ini ya. Yang pertama untuk ininya, siapa yang pertama itu Mbak Nailul ya. Iya, Pak. Ya, untuk kita cepat aja untuk presentasinya 5 menit, nanti ada sesi tanya jawabnya. Nanti bergantian setelah itu, kedua siapa? Talia, dan ketiga Indi ya. Untuk yang pertama Mbak Nailul dengan judul pendekatan metode Kak Min ya untuk klasterisasi waktu penggunaan energi listrik pada pelanggan rumah tangga golongan rendah. Ini kebetulan pembimbingnya Ibu Dine semua ya. Iya. Ya, untuk Saudari Nailul, saya persilakan untuk mempresentasikan skripsinya. Dipersilakan ya selama 5 menit. Dipersilakan. Baik, Pak. Ya, Mbak Nailul, bisa dimulai. Bisa, Pak. Ya, halo, gimana? Mbak Iya, Nailul halo, bisa Pak. terdengar? Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Sudah lihat belum ya PPT saya? Belum nih. Belum ya? Nah, sudah Sudah ya, Pak? sudah terlihat. Oke, dimulai saja poin-poin intinya. Ya. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Pendekatan Metode Cummins untuk Klasterisasi Waktu Penggunaan Energi Listrik pada Pelanggan Rumah Tangga R2 3500 yang disusun oleh saya sendiri, Nailul Munasa Fitri, dengan NIM 2018-31071 dan dosen pembimbing Budine Tiara Kusuma STMKOM. Yang kedua, Bu Dwina Kuswardani, DRA MKOM. Langsung saja ke pokok pembahasannya. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan, ada manfaat, ruang lingkup, waktu, objek, dan tempat penelitian, metode penelitian, desain penelitian, dan tahapan penelitian. Latar belakang. Permintaan energi listrik terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik, listrik yang didistribusikan oleh PLN pada tahun 2020 sampai 2022 paling banyak didominasi Bentar, Mbak. kelompok. Halo, Mbak Nailul. Iya, iya Pak. Itu bisa diperbesar nggak slide-nya? Oh iya, maaf Pak. Seperti ini ya Pak. Ya, oke. Oh ya, silakan lanjutkan ya. Ya, baik. Di latar belakang masalah skripsi saya adalah permintaan energi listrik terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik Listrik yang didistribusikan oleh PLN pada tahun 2020 sampai 2022, paling banyak didominasi kelompok pelanggan pada sektor rumah tangga, yang dimana dalam 3 tahun mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2020 sebesar 111.413,28 GWh, pada tahun 2021 sebesar 115.370,05 GWh, dan pada tahun 2022 sebesar 116.095,41
GWH. Dengan tingginya penggunaan listrik pada sektor rumah tangga, maka perlu dilakukan adanya pemahaman tentang pola penggunaan energi listrik agar dapat menghemat energi listrik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memahami pola waktu penggunaan energi listrik agar pengelolaan energi lebih efektif dan terarah, sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul pendekatan metode Cummins untuk klasterisasi waktu penggunaan energi listrik. Sebentar Pak, maaf Pak. Oh iya, terputus ya. Iya, Ini share link, maaf ini Pak. share. Sudah terlihat lagi ya Pak? Ya sudah, silakan lanjutkan. Dengan judul pendekatan metode Cummins untuk klasterisasi waktu penggunaan energi listrik pada pelanggan rumah tangga R2 3500. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pola waktu penggunaan energi listrik pada pelanggan rumah tangga R2 3500. Yang kedua, apa saja kelompok-kelompok pelanggan rumah tangga R2 3500 berdasarkan pola waktu penggunaan energi listrik mereka. Yang ketiga, bagaimana karakteristik masing-masing kelompok pelanggan rumah tangga R2 3500. Tujuan penelitian. Yang pertama adalah menganalisis pola waktu penggunaan energi listrik pada pelanggan rumah tangga R2 3500. Yang kedua, mengelompokkan pelanggan rumah tangga R2 3500 berdasarkan pola waktu penggunaan energi listrik menggunakan metode Cummins clustering. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik masing-masing kelompok pelanggan rumah tangga R2 3500. Manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan informasi tentang pola waktu penggunaan energi listrik pada pelanggan rumah tangga R2 3500. Yang kedua, membantu dalam merumuskan strategi pengelolaan energi yang lebih efektif dan terarah untuk rumah tangga R2 3500. Yang ketiga, memberikan masukan bagi pihak PLN dalam meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi energi pada sektor rumah tangga. Ruang lingkup masalah. Yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data konsumsi energi listrik pelanggan rumah tangga R2 dengan daya 3500. Yang kedua, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Cummins clustering. Yang ketiga, analisis data akan dilakukan untuk mengetahui pola waktu penggunaan energi listrik pada pelanggan rumah tangga R2 3500 dan mengelompokkan berdasarkan pola tersebut. Berikutnya adalah waktu, objek, dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret 2024 sampai Juli 2024. Objek penelitian yaitu data konsumsi energi listrik pelanggan rumah tangga R2 3500. Tempat penelitian dilakukan di kampus Institut Teknologi PLN. Metode penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah. Pada tahap ini dilakukan untuk melihat pola penggunaan energi listrik rumah tangga. Maka dari itu dibutuhkan proses clustering data supaya memudahkan dalam melihat pola penggunaan listrik yang dipakai oleh pelanggan. Yang kedua, pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data, data yang digunakan pada penelitian ini adalah data penggunaan listrik sektor rumah tangga dengan daya 3500. Data tersebut adalah data pada bulan September 2020. Yang ketiga adalah pre-processing data. Pada tahap ini dilakukan proses untuk penyederhanaan data. Tahap ini meliputi proses penghapusan data yang tidak relevan, pengisian data yang hilang, transformasi data, serta normalisasi data. Yang keempat adalah analisis data. Pada tahapan ini dilakukan analisis data berupa persiapan dan pemahaman dalam melakukan pengelompokan data serta merancang metode pengelompokan menggunakan aplikasi MATLAB. Yang kelima, implementasi metode. Pada tahap ini adalah metode Cummins clustering data dengan tujuan yaitu mengimplementasi metode ini untuk mengetahui pola penggunaan listrik. Yang keenam, validasi data. Pada tahap ini dilakukan pengujian validasi data dari hasil clustering. Uji validasi data ini menggunakan Davis-Baldwin Index. Nilai DBA ini digunakan untuk menentukan keoptimalan dan keakurasian pada masing-masing cluster. Ini adalah flowchart desain penelitian.
Yang terakhir adalah halaman utama grafik user interface-nya. Terima kasih, sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan untuk yang hadir di sini, ada yang ingin bertanya untuk masukan kepada Mbak Nailul ya. Iya. Iya, dipersilakan untuk yang bertanya, mungkin ada yang jadi masukan bagi Mbak Nailulnya untuk mahasiswa yang hadir di sini atau Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini. Semoga saja bisa jadi nilai masukan ya, saran untuk Mbak Nailul untuk perbaikinya. Ya, ada yang raise hand pada Bu Evi, dipersilakan untuk open mic dan bertanya kepada Mbak Nailul. Ya, terima kasih Pak Nasril, tapi maaf nih kamera saya ada bermasalah jadi nggak bisa nampil, hanya background yang tampil. Ya, Nailul Oh ya, boleh nggak apa-apa Bu. ditampilkan lagi slide-nya Nailul. Nah, saya Oh, tadi iya, Bu. Iya, kurang slide-nya dipersilakan di-share lagi slide-nya. judulnya dong Nailul. Oh iya, Bu. Kamu punya apa? Dataset mentahnya nggak? Punya, Bu. Boleh ditampilin? Boleh. Sebentar ya, Bu, laptop saya. Ya? Iya, iya Bu, sebentar, Bu. Iya, laptopnya sepertinya agak Ya, tertinggal. ditunggu. Iya. Ditunggu Iya. sambil nunggu teman yang lainnya juga. Iya, yang lainnya nanti dipersiapkan ya, jangan sampai seperti ini. Nanti kalau ketika sidang juga sebaiknya data-data yang mungkin ditanyakan disiapkan dulu, jadi akan mudah dipanggil gitu. Kalau perlu dibikinin satu folder di desktop sehingga kalau manggil bisa cepet deh. Iya. Ini ya, Bu, untuk data mentahnya. Ya. Datasetnya ada berapa ya? Pada 1244. Berapa? 1244, Oke. Bu. Oke. Kolom terakhirnya boleh lihat kolomnya? Boleh, Bu. Headernya nggak ada ya? Udah. Boleh tarik ke atas headernya. Iya, judulnya coba lihat di atas.
Nah, ini juga nanti teman-teman yang lain ya, nanti ketika sidang ini kemungkinan akan ada masalah teknis seperti ini. Jadi sebaiknya siapkan backup ya, setidaknya titipin file presentasi atau file-file yang dibutuhkan untuk sidang nanti, supaya ketika laptopnya bermasalah masih bisa pakai laptop temennya. Tapi jangan juga baru dipindahin saat itu, karena khawatir belum ngenalin dan lain sebagainya. Karena kan kalau yang ini artinya tidak waktunya masih bisa lah gitu. Tapi kalau ketika sidang tuh biasanya strict sekali gitu terhadap waktu. Nanti ini jadi mempengaruhi gitu ya penilaiannya. Oke, kalau dilihat data ini bisa dikategorikan supervised atau unsupervised, Nailul. Unsupervised. Gimana? Iya, Bu. Saya tidak mendengar tadi waktu Nailul jawab apa gitu, supervised atau unsupervised? Unsupervised, Bu. Unsupervised. Iya. Oh, kenapa Nailul? Karena Suara saya terdengar kan ya Nailul ya? iya, Bu. Terdengar jelas, Bu. Tenang, Ya, Nailul, tenang. Ini terdengar bukan jelas. sidang, ini baru Iya latihan. sih. Iya, jadi masukkan saja ya. Ya, ini kenapa? Kenapa ini masuk Jangan kategori grogi atau ya. unsupervised? Kenapa? Nggak tahu? Tahu? Iya, Bu, saya masih bingung, Bu. Oh, oke. Iya. Ya. Sekarang kalau kita lihat di sini kan hanya angka-angka ya. Iya. Nah, tadi Nailul mau melakukan klasterisasi ya? Iya. Klasterisasinya jadi apa aja Nailul? Atau jadi Gimana, berapa Bu? klaster lah? Jadi Oh, berapa jadi klaster? 3 klaster, Bu. Jadi 3 klaster. Nah, Iya. klaster itu kan kita anggap sama dengan kelompok ya. Iya. Nah, karena di data yang Nailul tampilkan ini tidak ada informasi terkait 3 kelompok tersebut. Klasternya tadi apa aja? Klaster yang pertama pola penggunaan listrik yang tinggi, yang kedua menengah, yang ketiga rendah. Nah, kalau misalnya di kolom J itu ada keterangan tinggi, rendah, atau menengah. Nah, itulah yang disebut dengan label atau kelas. Kalau di kolom J ini ada informasi seperti itu, maka data ini masuk ke data supervised. Sehingga algoritmanya yang dipakai beda lagi. Nah, ini terkait dengan judulnya kamu gitu. Pakai algoritma klasterisasi karena di sini belum ada informasi di kolom J. Jadi hasil akhirnya itu nanti kolom J itu nanti akan muncul tuh tadi yang tinggi, rendah, sedang. Iya. Oke, Nailul? Iya, Bu. Ya. Bisa diterima? Bisa, Bu. Oke. Ya, mungkin itu dulu Pak Nasir dari saya. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu, atas Ya. masukannya. Ya, oke, Bu Evi. Terima kasih atas saran masukannya. Mungkin bisa jadi perbaikan ya nantinya. Untuk selanjutnya, yang lainnya ada yang bertanya kembali, Bapak Ibu atau mahasiswa yang hadir di sini, mungkin yang ingin bertanya, dipersilakan bisa raise hand atau langsung open mic-nya ya.
Bagaimana? Ibu Dine sendiri bagaimana Bu? Halo. Halo ya, sore Pak. Ya, sore Bu Dine gimana Bu? Ada semangat buat Pak Dailulnya? Ya, eh, Nailul, mungkin nanti ada, saya sih sebenarnya berharap di sini ada dari Bapak Ibu dosen atau teman-teman yang lain yang bisa memberikan apa ya semacam saran ya atau mungkin bahkan pertanyaan yang bisa men-trigger Nailul supaya apa yang sudah dia hasilkan ini bisa dikembangkan lebih baik lagi. Jadi sebenarnya Nailul nggak usah takut ya, nggak usah takut, nggak usah panik. Sebenarnya di sini nggak ada yang dinilai, belum ada yang dinilai ya. Di sini gambaran aja nanti lebih kurang bentuknya kalau sidang nanti kayak gitu. Kemudian saran dan beberapa pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu dosen bisa di apa namanya ya, kalau misalnya masih belum bisa terjawab sekarang, bisa disimpan dulu ya. Nanti kita coba diskusikan, terus kemudian atau dicoba kita cari jawabannya bersama gitu. Gitu aja mungkin dari saya, Pak Nasril. Saya kembalikan ke Pak Nasril. Mungkin dari Pak Nasril sendiri, kalau misalkan ada yang perlu di apa namanya ya, di sempurnakan kembali gitu ya dari apa yang sudah Nailul sampaikan pada sore hari ini, kami sangat terbuka untuk menerima masukan itu. Apalagi dari Bapak Ibu dosen mungkin yang hadir pada sore hari ini. Gitu. Terima kasih, Pak. Oh, Kalau ya misalnya oke nggak ada, Bu saya Dine. boleh lagi satu. Kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya Boleh, nggak Bu, ada, saya boleh boleh. banget. Iya, boleh Bu. Apalagi Iya, mungkin Nailul. bidangnya Ibu ya. Saya mau tanya Nailul, seberapa Iya, Bu. pentingnya sih bikin klasterisasi ini gitu? Terus siapa yang make gitu? Siapa yang perlu data ini Nailul? Seberapa pentingnya nih dilakukan klasterisasi? Apa emang ada masalah sekarang ini kalau nggak diklasterisasi? Silakan Nailul. Iya, Bu. Seberapa pentingnya? Penting, Bu, karena untuk mengetahui pola penggunaan listrik masing-masing rumah tangga, yang dimana hal tersebut dilakukan untuk misalnya kayak pendistribusian listriknya lebih apa pun namanya lebih Sidang dia udah deg-degan, Bu. Iya, Oh, iya, nggak apa-apa lebih Nailul. Kalau sekarang nggak bisa boleh tadi ya sarannya sama Bu Dina kan disimpan dulu nih. Ya barangkali nanti ada penguji yang nanya ya. Emang penting ya gitu melakukan klasterisasi ini. iya, betul. Ini siapa sih yang mau data ini, pengen tahu atau kepoin data ini? Kalau misalnya rumah tangga gitu ya. Saya nih gitu ya, saya punya rumah, saya nggak peduli tuh saya makainya berapa gitu dayanya ya. Saya 2.200 gitu. Saya nggak peduli saya mau bayar apa, mau tinggi, mau rendah gitu. Saya nggak peduli gitu. Karena saya udah sering, rentangnya udah sekian gitu. Jadi buat saya ini nggak penting. Nah, kira-kira nih Nailul nih kenapa penting? Siapa yang merasa data ini penting gitu untuk diteliti gitu? Ya, Nailul ya. Karena ini nanti masuknya ke latar belakang Nailul. Iya, Bu. Jadi kalau di situ nggak bisa dijawab, ya nanti gampang aja bilangnya. Ngapain capek-capek ngerjain hal yang nggak penting gitu ya. Masih banyak yang penting gitu. Jadi nanti tolong dicari siapa sih sebenarnya yang perlu data ini. Nah, itu dijelaskan di latar belakang atau di pendahuluan. Iya, Bu. Ya boleh kepoin ini Bu Dwina nih sering lah angkat ini gitu ya. Jadi mungkin referensinya ada di kakak-kakak kelas. Ya, Baik, Bu. Nailul. Oke. Ya, Pak Nasril. Cukup, Pak. Nanti Nailulnya Iya, nangis lah. oke Bu.
Iya, Bu. Tenang ya, Nailul ya. Ya, Ya, Bu. ya, kamu bisa juga langsung mencari jawaban aja ke Bu Evi ya, bisa bertanya. Iya, Pak. Ya, biar kamu bisa ada tambahan masukan. Selanjutnya, apa ada Bapak Ibu kembali yang ingin bertanya? Mungkin dari yang lainnya, Tebu Karin atau ada yang gabung juga, Pak Ferdinand, gimana, Bu? Pak? Ya, Pak. Pak Nasir, terima kasih, Pak. Mungkin saya ingin menambahkan saja, Pak, untuk Nailul ya ini. Setelah dilakukan clustering, mungkin tambahan mungkin bisa dilakukan dengan visualisasi hasil clusteringnya, sehingga bisa menampilkan pola atau misalnya ada input tertentu dari hasil clustering tersebut. Saya rasa demikian dari tambahan dari saya seperti itu. Terima kasih Pak Nasir. Oke, terima kasih kepada Pak Ferdinand. Oke, mungkin selanjutnya ya. Nah, itu kalau dari saya itu aja masukannya. Kamu bisa mempelajari kembali masukan-masukan dari dosen dan konsultasikan ke dosen pembimbingnya ya. Apa yang sudah diberikan, semoga saja nanti bisa menambah ilmu kamu, apalagi nanti ketika sidang ketemu lagi sama Bu Evi lagi. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, intinya kan nanti kamu masih ada waktu, ini apa, data-data yang diperbaikinya. Jangan sampai terlewati ya. Oke. Mbak Nailul bisa ditutup presentasinya. Persilakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada Mbak Thalia. Mbak Thalia bisa open kamera Ya, dan Pak. ya oke, terdengar ya. Bisa langsung di-share saja, judulnya itu reduksi atribut pada data konsumsi energi listrik pelanggan rumah tangga dengan metode PCA ya. Silakan di-share. Baik, Pak. Apakah screen saya sudah kelihatan? Ya, sudah terlihat. Bisa langsung dimulai, diperbesar layarnya. Ini belum ini lagi proses nih ya. Iya, Pak. Pak, di laptop saya, udah muncul. Ada. Di laptop saya belum. Belum slideshow ya? Gimana? Iya, ini Bu, belum slideshow di kamu sudah belum di yang saya dan lainnya sepertinya belum slideshow ini dah. Iya, Pak. Maaf, Pak. Kendala di ininya, Pak. Laptopnya saya boleh share screen melalui ini nggak, Pak? Melalui apa? Melalui teman saya, Pak. Device-nya Indi. Oh ya udah, nggak apa-apa, dipersilakan. Silakan, yang penting lancar. Ini mah kebanyakan bukan laptop ini mah. Internetnya kali ini.
Ya, halo. Pak, boleh saya pakai akunnya India, Pak, untuk melakukan ini soalnya laptop saya lagi nge-lag. Oh iya, coba dipercepat ya bisa gini. Baik, Pak, apakah screen saya sudah kelihatan? Masih belum slideshow tali ya? Masih yang tadi. Sepertinya masih di device yang lama ya? Oh, tunggu, Bu. Iya, ini lagi proses kali Bu ya. Ya, udah gimana? Mungkin nggak apa-apa Pak Nasir kalau memang sulit Pak. Khawatir waktunya. Oh ini Baik, sudah. Ya, gimana Mbak? Ya, sudah nih, udah muncul ininya slide show-nya. Ya, bisa dimulai saja, ya. Mbak Thalia. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Thalia Dovan Syataufik dengan NIM 2020-31145. Di sini saya akan menjelaskan progres saat ini dengan judul Reduksi Atribut pada Data Konsumsi Energi Listrik Pelanggan Rumah Tangga Tegangan Rendah dengan Prinsipal Komponen Analisis. Dengan dosen pembimbing yaitu ada Ibu Dini Tiara Kusuma STMkom dan Bapak Iriansyah BM Sanggaji BSkom Mkom. Selanjutnya, topik yang akan saya bahas yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, tempat dan waktu penelitian, serta tahapan penelitian. Baik, latar belakang yaitu pola konsumsi energi listrik memiliki peran penting bagi perusahaan listrik negara atau PLN dalam pengembangan strategi yang lebih efektif dan akurat. Data ini dapat memberikan informasi yang terperinci tentang penggunaan energi listrik oleh pelanggan, mereduksi atribut pada data konsumsi energi listrik pelanggan rumah tangga dengan prinsipal komponen analisis atau PCA, dapat mengurangi kompleksitas data yang tinggi menjadi ruang yang lebih kecil dan lebih baik. Maka dari itu, tujuan dari melakukan reduksi atribut pada data konsumsi energi listrik pelanggan rumah tangga agar dapat menyederhanakan analisis dan pengendalian sistem listrik serta meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem listrik. Selanjutnya rumusan masalah, yaitu bagaimana proses penerapan metode prinsipal komponen analisis atau PCA untuk dapat mereduksi dimensi atribut pada data konsumsi energi listrik. Yang kedua, bagaimana hasil dari reduksi atribut terhadap pemahaman pola konsumsi energi listrik oleh pelanggan rumah tangga. Lanjut ke tujuan, yaitu pertama mengetahui proses kinerja dari metode prinsipal komponen analisis atau PCA dalam mereduksi atribut pada data konsumsi energi listrik pelanggan rumah tangga. Dan yang kedua, mengidentifikasi atribut utama yang berpengaruh pada konsumsi energi listrik dan di pelanggan rumah tangga. Selanjutnya ada manfaat, yaitu memberikan pengetahuan terkait penerapan metode prinsipal komponen analisis atau PCA. Yang kedua, membantu dalam mengurangi dimensi dalam ruang yang jauh lebih kecil dengan hasil yang baik. Dan yang ketiga, membantu dalam mengidentifikasi atribut utama terhadap peningkatan interpretasi data.
Selanjutnya, ruang lingkup, yaitu berfokus dalam mereduksi dimensi pada data konsumsi energi listrik pelanggan rumah tangga. Yang kedua, ada penelitian ini menggunakan metode prinsipal komponen analisis atau PCA dan penggunaan software MATLAB untuk mengimplementasi visual karakteristik penggunaan listrik pada pelanggan rumah tangga tegangan rendah. Selanjutnya, waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan April sampai dengan Juli 2024. Tempat melaksanakan penelitian itu di Institut Teknologi PLN, dan objek penelitian adalah data hasil konsumsi energi listrik pelanggan rumah tangga tegangan rendah sebanyak 1.503 data. Selanjutnya ke tahapan penelitian, yaitu ada identifikasi masalah, yang kedua ada tinjauan literatur, yang ketiga ada pengumpulan data, yang keempat analisa data, yang kelima implementasi, dan keenam uji validitas, dan yang ketujuh pelaporan. Selanjutnya implementasi metode. Di sini saya melakukan standarisasi data dengan menggunakan XScore sehingga fitur memiliki mean, 0, dan variance 1. Lalu mengaplikasikan PCA dan menentukan jumlah komponen utama yang akan digunakan untuk mereduksi data. Di sini saya menggunakan num komponen 3. Lalu setelah itu di sini saya melakukan rekonstruksi data, yaitu menggunakan komponen utama yang dipilih untuk merekonstruksi data asli. Selanjutnya, setelah merekonstruksi data, kita menghitung mean square error atau MSE dengan cara menghitung MSE antara data asli dan data yang direkonstruksi. Di mana di sini data yang baik untuk melakukan rekonstruksi yaitu adalah bernilai 0,1294 dengan num komponen sama dengan 3. Selanjutnya saya membuat plotting. Membuat plotting untuk membandingkan data asli dan data yang direkonstruksi menggunakan dua komponen utama. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ya, oke. Terima kasih kepada Mbak Thalia. Ini slide-nya langsung di awal lagi kembali. Oke, mungkin bisa langsung saja ya ke pertanyaan-pertanyaan kembali kepada yang lainnya nih. Teman-teman Thalia ada yang bertanya atau langsung saja? Oke. Pada Pak Ferdinand ya. Persilakan Pak. Mari Pak. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Mbak Tahlia, ini Anda menggunakan prinsipal komponen analisis. Nah, prinsipal komponen analisis kan yang Anda ketahui bahwa tujuannya adalah untuk mereduksi jumlah variabel. Kalau bisa diperlihatkan di sini sebenarnya jumlah variabelnya berapa sebelum direduksi? Tadi saya lihat menjadi 3. Berarti sebelum direduksi ada berapa variabelnya? Tadi perlihatkan. Ya, halo. Ya Pak. Ya, tadi jelaskan ya yang ditanyakan oleh Pak Ferdinand. Data aslinya itu ada 7 variabel, Pak.
variabelnya ada 7 ya, berarti waktu tidak dihitung ini ya. Enggak. Oke. Biasanya PCA atau Principal Component Analysis itu sering digunakan dekat dengan klasifikasi. Nah, apakah dalam skripsi Anda ini melakukan di akhirnya melakukan klasifikasi atau tidak seperti itu? Karena keterkaitannya adalah ketika kita menggunakan Principal Component Analysis biasanya untuk menaikkan tingkat akurasi. Sedangkan kalau di skripsi Anda kan Anda tidak, kalau dari paparan Anda tidak menggunakan untuk klasifikasi. Mungkin bisa dijelaskan tujuan dari penggunaan PCA sendiri itu seperti apa, seperti itu. Karena saya lihat ini jumlah variabelnya kecil dan Anda melakukan reduksi menjadi 3 kalau tidak salah. Nah itu apa yang ingin dicari sebenarnya? Silakan mungkin bisa dijelaskan. Baik, Pak. Untuk saat ini saya belum sampai pada saat mereduksi PCA tersebut dikarenakan saya sedang mencari sintaksnya lagi. Untuk 3 itu, Pak, mengapa saya memakai nom komponen 3? Karena untuk mendapatkan nilai hasil mean square error yang terkecil, dan dengan 3 itu, dengan nom komponen 3 itu menghasilkan MSE yang cocok, yang baik untuk melakukan rekonstruksi data, Pak. Oke. Sudah dicoba misalnya di eksperimen kalau misalnya menggunakan selain 3 seperti itu, misalnya 4 atau 5, atau kenapa harus 3 juga seperti itu? Mungkin ada penjelasannya? Saya udah coba, Pak, melakukan mulai dari 2 sampai dengan 7 dan menghasilkan MSE yang berbeda-beda. Lalu saya memilih MSE yang 3 itu karena merupakan hasil yang bagus, serta memilih karena hasilnya paling terkecil untuk dapat merekonstruksi data dengan tepat. Baik. Oke. Bisa diperlihatkan slide ketika Anda melakukan penulisan skripsi ini, tadi langkah-langkahnya dari analisa sampai dengan hasil seperti itu. Mungkin bisa diperlihatkan slide tersebut. Lihatkan ini ya, Pak, sambil untuk mendapatkan hasil MSE itu? Bukan, metodologi langkah-langkah yang Anda kerjakan dalam membuat skripsi ini tadi di awal-awal slide presentasi Anda. Tahapan penelitian ya, Pak? Iya. Iya, tahapan penelitian. Oke, di sini tinjau lihat. Oke, ini implementasi berarti maksud Anda mengimplementasi dari PCA itu ya, begitu? Iya, Pak. Oke, nah ketika PCA itu sudah diimplementasi, dari data yang sudah Anda kumpulkan tersebut, apa yang bisa Anda laporkan atau apakah ada temuan-temuan baru terkait data tersebut sejauh ini? Untuk sejauh ini, Pak, kan saya belum dapat mereduksi variabel tersebut. Jadi saya kan dengan PC ini misalnya 7 variabel, kan saya memiliki 7 variabel. 7 variabel ini akan berubah, Pak, setelah dipakaikan metode PCA. Tapi saat ini saya belum mendapat hasil sampai situ, makanya yang saya dapatkan ini baru sampai di ini, Pak, yang mean square error, yang nilai MSE itu.
di skripsinya mungkin perlu diperjelas lagi alasan menggunakan PCA itu seperti apa, seperti itu ya. Apakah ada hal-hal atau misalnya karena variabelnya terlalu banyak. Karena dari data yang Anda perlihatkan sendiri kan sebenarnya variabelnya tidak banyak, 7. Kalau kita menggunakan PCA, biasanya itu kalau variabelnya sudah sampai 100, nah seperti itu. Nah nanti mungkin perlu ditambahkan lagi di tulisan skripsinya, gitu. Nah, supaya lebih memberikan argumen yang kuat seperti itu. Oke, saya rasa dari itu saja, Mbak Thalia, nanti bisa disempurnakan lagi. Oke, terima kasih, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih pada Pak Ferdinand. Selanjutnya ada yang bertanya kembali atau mungkin ada tambahan lagi dari Bu Evi mungkin? Ya, boleh Ya, Pak. Bu, silakan Bu ya. Eh, PCI menurut kamu Thalia, ini kalau di bidang machine learning secara garis besar itu ada 3 tahap, tapi bisa ada yang 4, ada yang 5. Tapi secara garis besar itu ada preprocessing, ada pembuatan model atau pengembangan model machine learning-nya, kemudian ada evaluasi. Nah, kalau menurut kamu PCA ini ada di step yang mana? Suaranya tidak terdengar, Thalia. Ya, Thalia gimana? Masih di Lagi mute. Dia tadi Ibu Pre-processing, processing, pembuatan model, evaluasi. dia kayaknya termasuk di pembuatan model, Ibu. Model ya. Untuk apa tuh model apa? Mungkin kalau menurut saya, Ibu, agar dimensi datanya ini menjadi lebih kecil, Datanya apa? agar dimensi dari Oh, datanya dimensi datanya kecil, oke. terus tanpa mengurangi informasi yang penting dalam data asli yang kompleks tersebut. Kamu tahu algoritma untuk membangun model machine learning? Apa saja? Iya, Bu. Hah? Nanti dicoba cari tahu ya. PCA itu apakah ada di tahap awal ya atau di pembuatan model? Nah, kalau saya lihat ini analisis data. Ini yang dianalisis data apa, Thalia? Data konsumsi energi pelanggan listrik. Data hasil konsumsi energi listrik pelanggan rumah tangga. Kan kamu lagi ngomonginnya ngereduksinya ya, bukan menganalisis penggunaan konsumsinya. Apa kaitannya PCA dengan konsumsi penggunaan datanya, energinya? Nah, nanti dicek ya, untuk melakukan PCA ini apa sih tahapannya gitu.
Karena apakah ia benar gitu? Urutannya adalah analisis data, implementasi. Kalau pemahaman saya, implementasi itu artinya kamu sudah punya model, kemudian kamu terapkan ke satu data baru atau ada kasusnya nih, diterapin. Jadi masuk data baru, nah mesinnya bisa ngenalin nggak? Nah itu implementasi. Kalau uji validitas ya biasanya itu datanya diolah, dicek apakah modelnya sudah bekerja dengan baik, gitu. Jadi nanti dicek PCA-nya. Kemudian di judul tulisan kepanjangan PCA itu seperti apa sih sebenarnya? Dilihat judulnya. Tulisannya Principal Component Analysis atau Principal Component Analysis. Sepertinya saya typo Ibu, ya analysis. Oke, ya hati-hati ya. Nah itu jadi PR-nya udah ada berapa ya? Pertanyaannya tadi, saya sepakat dengan Pak Ferdinand, karena saya pikir tadi tuh atributnya banyak atau kolomnya banyak, sehingga harus direduksi. Kalau misalnya ini nanti untuk melakukan klasifikasi, ini kan sebenarnya tahap awal nih PCA ini. Ya, PCA ini tahap awal, belum ada model biasanya. Nah, ini kalau peruntukannya nanti data ini diolah untuk melakukan klasifikasi. Nah, ada masalah ketika modelnya atributnya atau variabelnya banyak gitu. Makanya perlu direduksi. Tapi sebenarnya nih ya, Thalia nih, kalau kita mau ngenalin orang gitu dengan satu ciri ya, dengan 3 ciri, dengan 7 ciri, menurut kamu lebih gampang ngenalinya dengan berapa ciri? Dengan banyak ciri. Nah, kontradiksi dengan yang kamu paparkan nih. Ya kan, kalau misalnya gimana sih cara ngenalin Thalia misalnya gitu. Oh, berjilbab. Waduh, repot banget kan ya. Berapa banyak di kampus yang pakai jilbab gitu kan. Benar nggak? Itu kalau cuma 1. Kalau 3 misalnya. Oh, Thalia tingginya 160. Berapa banyak yang di kampus tingginya 160? Masih belum dapat. Misal gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya Thalia tingginya, warna kulitnya, bentuk matanya, hidungnya, bibirnya, pipinya gitu, bentuk badannya, atau bahkan warna baju yang sering dipakainya, itu semakin banyak malah orang semakin ngelihat kamu dari jauh juga orang udah, oh itu yang kata orang ini adalah Thalia gitu. Ya, jadi ini harus bener dicek dulu nih. Berpengaruh nggak reduksi ini? Beneran nggak? Malah apa nggak bahaya gitu kalau dikurangi ciri-cirinya ini? Oke, mungkin itu kali ya Alia ya. Mungkin cukup Pak Nasril, karena udah mau jam 5 juga. Iya, oke. Terima kasih Bu Epi. Apa ada masukan lagi mungkin Pak dari Pak Haris ini yang baru bergabung mungkin bisa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasril. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya nggak akan bertanya, mungkin memberikan saran kali ya. Berikan saran. Pertama, nanti tentukan tujuannya pakai PCA ini apa, karena terus terang PCA betul apa yang disampaikan Bu Epi tadi, itu biasanya kita pakai untuk praproses data PCA itu, bukan untuk memproses data yang ini. Ketika dimensi data itu besar, PCA itu mereduksi data, benar juga apa yang kamu sampaikan tadi, mereduksi data dengan dimensi banyak, terus kita ubah menjadi dimensi kecil agar mudah diproses oleh model komputasi. Itu sebenarnya PCA, guna PCA itu mereduksi atau mengubah dimensi data. Nah, kalau dimensi datamu kecil, mungkin kurang tepat dengan menggunakan PCA.
Tapi saran saya mungkin baiknya ditambah atributnya kalau kurang. Nah, kalau ada implementasi memang aneh juga tadi kalau hanya PCA, nanti implementasi pakai apa untuk proses selanjutnya. Karena PCA itu biasanya kalau kayak saya pakai PCA itu untuk mengubah dimensi data yang dimensinya besar menjadi kecil gitu kan, agar mudah diproses oleh model komputasi. PCA hanya ada di praproses yang biasa saya lakukan kalau mau ada implementasi. Tapi kalau hanya dipakai untuk analisis data, itu nggak masalah. Melakukan analisis data saja tanpa perlu melakukan implementasi. Jadi kita modelkan hasil analisis, melakukan analisis, bikin modelnya. Nanti model apa namanya itu model pakai PCA-nya itu nanti mungkin dibuat model komputasi untuk mereduksi data, terus dibalikin seperti apa gitu, dari besar ke kecil, kecil ke besar lagi. Mungkin seperti itu aja saran dari saya sih ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Abdul Haris. Mungkin ini coba dari saya, Mbak Thalia, untuk penempatannya saya ingin bertanya, di slide berapa sih waktu penelitiannya itu, slide berapa itu? Halo, Mbak Thalia? Ini Pak udah saya tampilin. Iya, suara saya bisa didengar Mbak Thalia? Bisa Pak. Nah, ini saya ingin bertanya, saya tempat penelitiannya apa emang benar di kampus Institut PLN apa di perusahaan PLN-nya, Mbak? Waktu itu Ya, halo. Pak, jadi waktu itu kan Ya, halo. waktu itu saya berkoordinasi dengan Ibu Dine bahwa mengapa saya bilangnya di Institut Teknologi PLN karena saya melakukan kerjasama untuk data ini dengan dosen pembimbing, terus bekerjasama juga dengan PLN. Oh, ya mungkin ya biar nggak jadi bahan pertanyaan, kan yang namanya data biasanya ada ininya di PLN ya, Mbak? Iya Pak. Iya, kan data sumber awalnya pasti dari PLN ini hubungan dengan listrik, bukan di kampusnya sendiri, kan nggak mungkin punya data itu. Pak. Ya mungkin koreksi aja saya, mungkin takutnya ini ya emang kalau emang institut ya gimana, ntar aja masukan dari pembimbing kamu ya. Yaudah gitu aja, Mbak Thalia dan dosen yang lainnya. Terima kasih. Untuk Mbak Thalia sendiri silakan untuk ditutup presentasinya karena kita akan selanjutnya presentasi berikutnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan saran. Mohon maaf apabila ada kurang kata atau wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya untuk selanjutnya kepada Mbak Indi ya, Indi Istiqomah, dipersilakan untuk open mic dan open kamera dan presentasi selanjutnya. Halo Pak, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas. Ya, dimulai saja langsung, silakan presentasinya. Saya izin share screen ya Pak. Iya, lanjut. Baik,
Apakah slide screen saya sudah terlihat, Pak? Ya, sudah terlihat jelas. Ya, dipersilakan presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih untuk kesempatannya Bapak Nasril selaku moderator. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah menyempatkan untuk hadir dan teman-teman sekalian. Baik, di sini saya akan mempresentasikan progres penelitian saya dengan judul Identifikasi Jumlah Klaster Optimum untuk Metode Clustering K-means dengan pendekatan elbow. Baik, sebelum itu perkenalkan saya Indi Stikmamana Latifah dengan NIM 2020-31128. Dengan dosen pembimbing pertama yaitu Ibu Dine Tiara Kusuma STMkom dan yang pembimbing kedua yaitu Ibu Yosika Arvio STMkom. Baik, berikut beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu latar belakang, kemudian rumusan masalah, ketiga ruang lingkup, keempat tempat waktu objek dan objek penelitian, keempat tahapan penelitian, dan implementasi dan pengujian. Baik, yang pertama latar belakang saya yaitu dalam era digital ini, PLN menghadapi tantangan dalam mengelola data konsumsi listrik dari jutaan pelanggan. Volume data ini sangat besar sehingga perlu analisis mendalam untuk memahami pola konsumsinya. Berdasarkan BPS atau Badan Pusat Statistik Indonesia, kelompok rumah tangga merupakan penyumbang terbesar pada konsumsi listrik nasional sebesar 42,4%. Tingginya konsumsi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Peningkatan ini mendorong upaya efisiensi energi. Untuk melakukan pemahaman pola konsumsi, diperlukan analisis pengelompokan berdasarkan kemiripan. K-means clustering adalah salah satu metode clustering yang populer, serta untuk menentukan jumlah cluster yang optimal, kita dapat menggunakan pendekatan elbow. Baik, lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menentukan jumlah klaster yang optimal terhadap data pelanggan listrik tegangan rendah pada kelompok pelanggan rumah tangga dan publik menggunakan algoritma K-means dengan pendekatan elbow. Yang kedua, bagaimana tingkat efisiensi metode elbow sebagai pendekatan dalam penentuan jumlah klaster optimum. Lalu, tujuan dari penelitian yang pertama, klasterisasi pola konsumsi pelanggan listrik tegangan rendah berdasarkan atribut waktu menggunakan algoritma K-means dengan pendekatan elbow. Yang kedua, menemukan dan menganalisa tingkat efisiensi metode elbow dalam menentukan klaster optimum. Kemudian, manfaat penelitian, yaitu agar dapat dimanfaatkan dan membantu pemerintah maupun penyedia listrik dalam mengambil keputusan dalam memahami pola konsumsi pelanggan listrik berdasarkan data dan informasi yang dimiliki secara mendalam, serta sebagai referensi ataupun bahan bacaan dalam mempelajari maupun melakukan penelitian terkait metode ini. Selanjutnya, ruang lingkup. Konten penelitian ini dipatasi pada penggunaan metode K-means clustering dan difokuskan pada pendekatan elbow dalam mengidentifikasi jumlah klaster optimal pada K-means. Yang kedua, adapun data yang digunakan berasal dari hasil konsumsi energi listrik pada pelanggan listrik tegangan rendah pada kelompok pelanggan rumah tangga sebanyak 1.661 data dan publik sebanyak 1.695 data dengan melibatkan atribut konsumsi daya aktif atau watt dalam rentang waktu 1 minggu. Adapun tempat, waktu, dan objek penelitian, yaitu tempatnya berada di Institut Teknologi PLN dengan rentang waktu penelitian dari April hingga sampai dengan Juli 2024. Objek penelitian yaitu data hasil konsumsi listrik tegangan rendah pada pelanggan listrik kelompok rumah tangga sebanyak 1.661 data dan publik sebanyak 1.695 data. Berikut tahapan penelitian.
Yang pertama, melakukan identifikasi masalah, kemudian melakukan tinjauan literatur. Pada tinjauan literatur ini, proses pemahaman mengenai teori dan sumber-sumber penelitian terdahulu terkait metode yang digunakan. Kemudian pengumpulan data, lalu melakukan analisa data. Pada tahap ini dilakukan analisis data seperti penanganan missing values pada data, lalu implementasi pada tahap ini dilakukan implementasi model pada data yang akan dianalisis menggunakan K-means clustering dengan pendekatan elbow dengan bantuan tools MATLAB. Lalu uji validitas yaitu melakukan pengujian kualitas clustering dengan menggunakan DBI atau Davies-Baldwin Index. Lalu yang terakhir ke tahap laporan. Baiklah, selanjutnya berikut implementasi metode pada metode elbow. Di sini dengan bantuan MATLAB saya telah menemukan hasil dari nilai K2 dengan menghitung sum of square error pada masing-masing nilai clustering, yaitu nilai K2 menghasilkan 176.339 nilai SSE, lalu nilai K3 menghasilkan 158.822 SSE, nilai K4 menghasilkan 116.179 nilai SSE, dan K5 menghasilkan 83.896,5 nilai SSE. Maka dari hasil perhitungan sum of square error metode elbow pada tabel di atas didapatkan hasil SSE yang memiliki selisih terbesar terdapat pada nilai K4, yaitu dengan selisih 42.643, sehingga jumlah klaster optimal yang dapat dibentuk sejumlah 4 klaster. Selanjutnya ke tahap uji validitas menggunakan Davies-Baldwin Index. Setelah melakukan uji validitas dengan bantuan tools MATLAB, di sini saya menemukan nilai K4 nilai K4 memiliki nilai terendah dari nilai K2, K3, K4, dan K5. Di mana semakin rendah nilai DBI itu, maka semakin baik dari kualitas dari clustering yang dihasilkan. Baiklah, kesimpulan dari hasil implementasi dan pengujian saya. Untuk implementasi model, setelah melakukan pre-processing data dan menerapkan ke pendekatan elbow, K4 adalah titik siku, di mana titik siku atau elbow point dalam plot adalah titik di mana penurunan inersia mulai melambat secara signifikan. Lalu pengujian K4 menggunakan DBI. Setelah pengujian yang dilakukan menggunakan DBI atau Davies-Baldwin Index, K4 menunjukkan hasil terendah. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa teknik elbow clustering dapat dianggap efektif dan efisien. Dan terakhir, terbentuknya 4 klaster optimal. Setelah melakukan implementasi model dan pengujian DBI, saya menemukan dihasilkan terbentuklah 4 klaster yang optimal, yaitu klaster 1, 2, 3, dan 4. Mungkin demikian presentase progres dari penelitian saya. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan atau saran dan masukan dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak India. Yo, selanjutnya sesi bertanya untuk saran, siapa yang ini mungkin bisa langsung Bapak Ibu atau yang lainnya.
Mungkin Langsung slide-nya aja mungkin. dari awal, Bu, Pak, itu. kenapa Bu? Slide-nya dari awal, Pak. Mbak Indi, slide-nya dikembalikan ke awal. Oke, mungkin bisa Bu Evi langsung kasih masukannya aja. Kenapa judulnya identifikasi ya? Baik, izin menjawab Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Judulnya mengapa saya mengambil identifikasi untuk mengetahui jumlah dan pembentukan dan jumlah klaster optimum itu sendiri, Bu, dengan menggunakan pendekatan elbow. Biasanya kalau kata-kata atau gini lah, nanti boleh cek KBBI, identifikasi itu artinya atau maknanya apa gitu. Kenapa tidak penentuan jumlah klaster? Ya. Baik, Ibu, saya catat. Terima kasih, Bu. Nah, kemudian identifikasi jumlah klaster optimum. Apa yang dimaksud dengan optimum? Baik, izin menjawab Ibu. Optimum yang berdasarkan yang saya pahami, optimum itu jumlah yang maksimal, yang paling bagus sih Bu, yang padat yang saya ketahui. Yang maksimum, yang maksimum Yang- tadi ya? Yang Kenapa nggak iya, Bu, yang nyebutinnya paling klaster bagus. maksimum? Untuk itu akan saya cari itu lagi, Bu. Oke. Jadi harus tahu kenapa makanya optimum, kenapa bukannya maksimum. Ya. Baik. Oke. Kemudian kalau kata-kata di sini identifikasi jumlah klaster optimum untuk metode clustering means dengan pendekatan elbow. Makna dari judul ini sebenarnya mau ngapain? Kenapa kata untuk bukan pada? Ya itu tadi, ini makna dari kalimat ini maksudnya mau ngapain sih? Ya, bisa tolong disampaikan? Baik, Ibu, izin menjelaskan. Mengapa menggunakan kata untuk ya, Bu? Iya. Karena di sini fokus penelitian saya itu untuk metode clustering dengan pendekatan elbow itu sendiri, Bu. Nah, nanti mungkin coba diskusikan lagi dengan pembimbingnya, karena kalau di sini jadi tidak apa ya, tidak langsung harus dicerna berulang-ulang makna dari atau maksud dari kalimat ini. Ya. Baik, Ibu. Jadi sebenarnya kata-kata identifikasi itu cocoknya untuk kegiatan apa sih gitu. Oke. Siap, Ibu. Terus tadi di slide berikutnya deh. Itu dulu deh Pak, khawatir ada dosen yang lain. Itu dulu ini. Panasin nanti kalau nggak ada baru saya. Itu dulu Makasih, Pak. Bu. Silakan Pak. Oke, kan dilanjut saja Bu. Gimana dosen yang lain, apa ada masukan kembali mungkin Pak Haris, apa masih join Pak? Atau Pak Ferdinand masih? Ya Pak, baik. Tambahan dari saya Pak untuk Mbak Indi. Kalau tambahan dari saya tidak banyak, mungkin setelah Mbak Indi melakukan clustering dengan menggunakan metode elbow, hasil clustering itu kalau bisa dijelaskan. Misalnya cluster 1 menjelaskan apa, cluster 2 menjelaskan apa, dan seterusnya. Kan biasanya nanti di setiap cluster itu ada karakteristik
masing-masing. Nah, itu kalau bisa digali terus dijelaskan. Saya rasa itu saja masukan dari saya. Semoga nanti Mbak Indi bisa menggunakan masukan ini agar skripsinya lebih baik. Itu saja. Terima kasih Pak Nasril. Baik, terima kasih banyak Pak Ferdinand. Ya, oke, Pak Ferdinand. Selanjutnya apa Bu Evi mau dilanjutkan, ada masukannya? Cukup dulu Pak, karena udah jam 5. Kasihan. Oke, yang lainnya bisa dilanjutkan kembali ya setelah ini ya. Nah, ini kalau dari saya tadi kamu manfaat penelitian untuk pemerintah ya. Ya, halo Mbak Indi. Halo Pak. Ya, tadi manfaat penelitian untuk pemerintah. Iya betul Pak. Itu di situ manfaat dari penelitiannya ini di mananya bisa nanti kamu diiniin aja kembali di ini apa? Oke, Baik. ya masukan dari para dosen untuk Mbak Indi bisa ditutup presentasinya. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian atas pertanyaan dan masukannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin stop share screen. Ya, oke. Terima kasih untuk kegiatan TNT Talk hari ini untuk Mbak Indi, Mbak Thalia, dan Mbak Nailul ya atas kehadirannya. Terima kasih. Acara ini saya kembalikan kepada Pak Max selaku PIC-nya. Terima kasih. Ya baik, Pak Nasril, terima kasih sudah menjadi moderator pada TNT Talk series keempat kali ini. Ya, dan berikut untuk sertifikat bagi pembicara ya ketiga kali ini, dan juga untuk Bapak Nasril sebagai moderator. Berikut sertifikatnya. Oke, kita screenshot dulu. Dan berikutnya untuk Nainul Mona Safitri. Ya. Itu adalah sertifikatnya sebagai pembicara di TNT Talk series keempat pada hari Kamis ini. Kemudian untuk Thalia Davansyah Taufik, ya. Itu adalah sertifikat TNT Talk series keempat. Dan yang terakhir adalah untuk Indi Istiqomah Nur Latifah, berikut sertifikat yang di Talk series keempatnya pada hari Kamis kali ini. Oke, mungkin sebelum kita tutup, dimohon untuk membuka open cam semuanya. Kita foto ini dulu sebagai dokumentasi atau kenang-kenangannya kali ini. Mungkin semua audiens bisa ikut oke.
Maaf Pak Haji, saya tidak bisa tampil nih karena kameranya ada masalah ya Pak. Tidak, sudah on cam tapi nggak bisa tampil nih. Oh ya, baik Bu. Oke, kita mulai screenshot. Oke. Yang lainnya belum ini ya, belum open cam. Oke, kita ini saya tanya dulu aja. Satu, dua, tiga. Oke. Ya. Demikian berakhir sudah untuk TNT Talk series keempat pada hari Kamis ini. Kita lanjut untuk TNT Talk ke series kelima pada hari Selasa dan Kamis depan ya. Mudah-mudahan nanti untuk audiensnya dan untuk semuanya bisa hadir lebih banyak lagi. Segenap dari panitia TNT Talk series mengucapkan terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Pak Haji Panase, terima Kak kasih Ferdinand, semuanya Pak yang Haji. hadir hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Teman-teman, izin pamit ya. Oke. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.